Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya. Yang kedua, selawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Di sini kami dari kelompok 3 akan mendiskusikan atau menjelaskan tentang konsep dasar dan perkembangan perdagangan bebas di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi politik. Untuk pemateri pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu Rianti Fatwani. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang pengertian perdagangan bebas. Perdagangan merupakan kegiatan pokok ekonomi yang sering dilakukan. Perdagangan bebas juga disebut dengan free trade. Perdagangan bebas ini terjadi karena adanya globalisasi perdagangan atau globalisasi ekonomi. Istilah perdagangan bebas merupakan konsep di mana perdagangan tidak dibatasi oleh kebijakan pemerintah, terutama tentang kebijakan ekspor dan impor. Kebijakan perdagangan bebas ini terutama antar negara memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, terutama pertumbuhan ekonomi internasional dan antar negara. Pengertian perdagangan bebas sebenarnya juga sederhana, yaitu dikuranginya atau ditidakkannya hambatan perdagangan baik yang bersifat tarif, yaitu ekspor dan impor, dan non tarif. Perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor dan mengganggu ekspor. Namun bukan berarti pemerintah tidak ikut andil dalam mengambil kontrol dan pajak dari ekspor dan impor, melainkan menahan diri atau dari tindakan yang khusus dirancang untuk menghambat perdagangan internasional. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Irmalia Saribancin. Nama saya Irmalia Saribancin. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perdagangan bebas. Adapun teori perdagangan bebas yang pertama yaitu teori perdagangan internasional keunggulan mutlak. Teori dasar mengenai perdagangan internasional dengan keunggulan mutlak menjelaskan bahwa secara internasional, perdagangan internasional dapat memberikan keuntungan untuk suatu negara apabila negara yang menjalin perdagangan internasional tersebut melakukan syarat untuk melakukan produksi dengan menetapkan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan negara lain yang memproduksi barang yang sama. Contohnya adalah sebuah negara memproduksi sebuah kertas sebanyak 5 buah selama per jam. Kemudian negara B memproduksi kertas dengan jumlah 2 per jamnya. Apabila dilihat ada perbedaan jumlah produksi pada kedua negara tersebut. Hal ini dapat disebabkan karena perbedaan efektivitas maupun efisiensi dari produksi kertas di dua negara tersebut. Negara A mungkin lebih efektif dan efisien serta dapat memproduksi lebih banyak kertas, tetapi negara A juga memiliki kemungkinan untuk lambat dalam hal produksi barang lain yang ternyata efektif dan efisien apabila diproduksi oleh negara B. Karena dua negara tersebut memiliki perbedaan efektivitas serta efisiensi yang berbeda untuk memproduksi suatu barang. Adapun teori yang kedua yaitu teori perdagangan internasional keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif diperkenalkan oleh David Ricardo pada tahun 1971 yang menyatakan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi walaupun suatu negara tidak memiliki keunggulan yang absolut. Berbeda dengan teori keunggulan absolut yang dikembangkan oleh Adam Smith, Ricardo menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat saling menguntungkan jika salah satu negara tidak memiliki keunggulan absolut. Cukup dengan memiliki keunggulan yang komparatif pada harga untuk suatu komoditi yang relatif berbeda. Nah, adapun teori yang ketiga yaitu teori ekonomi merkantilisme. Teori ketiga ini diperkenalkan oleh Victor de Riquetti dan Marquis de Mirbio pada tahun 1763. Teori perdagangan internasional ini menjelaskan mengenai kekayaan suatu negara yang dihitung dengan emas serta perak. Teori ekonomi merkantilisme ini beranggapan bahwa apabila terjadi kegiatan ekspor, maka harus dilakukan dengan sesering mungkin, serta kegiatan impor yang dilakukan oleh suatu negara pun harus dilakukan dengan seminim mungkin. Tujuannya agar kondisi ekonomi di negara tersebut menjadi lebih kuat maupun kaya. Sekian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami yang bernama Niken.
Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dan saya akan menjelaskan tentang teori Heckscher-Ohlin atau HO. Teori Heckscher-Ohlin atau HO menyatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Oleh karena itu, teori modern HO ini dikenal sebagai the proportional factor theory. Munculnya teori Heckscher-Ohlin dikarenakan teori klasik tidak dapat menjelaskan kenapa terdapat fungsi produksi antara dua negara sehingga muncullah pemikiran-pemikiran baru yang beranggapan bahwa fungsi produksi itu sama dan menjelaskan faktor penyebab terjadinya perbedaan dalam comparative advantage adalah proporsi pemilihan faktor produksi. Teori klasik menjelaskan bahwa keuntungan dari perdagangan internasional itu timbul karena adanya comparative advantage yang berbeda antara dua negara. Dalam comparative advantage, perdagangan internasional terjadi karena ada perbedaan di dalam fungsi produksi kedua negara. Jika fungsi produksinya sama, maka kebutuhan tenaga kerja juga akan sama nilai produksinya, sehingga tidak akan terjadi perdagangan internasional. Oleh karena itu, syarat timbulnya perdagangan internasional adalah perbedaan fungsi produksi antar kedua negara. Akan tetapi, dalam teori klasik, hal ini tidak dijelaskan sehingga muncullah teori baru yang dikenal dengan teori modern yang dimulai dengan anggapan bahwa fungsi produksi itu sama dan menjelaskan faktor penyebab terjadinya perbedaan dalam comparative advantage adalah proporsi kepemilikan faktor produksi. Teori ini dikenal dengan faktor proportion teori yang dikenal oleh Elie Heckscher dan Bertil Ohlin. Heckscher-Ohlin menjelaskan bahwa perbedaan adalah faktor produksi yang tersedia bisa menimbulkan perdagangan antar negara. Dalam ilmu ekonomi ada 4 golongan faktor produksi, yaitu tenaga kerja, tanah, termasuk keadaan dan kekayaan alam, barang modal, dan kepengusahaan. Suatu negara bisa memiliki lebih banyak atau lebih sedikit masing-masing faktor ini dibanding dengan negara lain. Bila hal ini terjadi, maka akan timbul keunggulan komparatif negara tersebut di bidang produksi tertentu, khususnya di bidang yang cenderung mempergunakan lebih banyak faktor produksi yang tersedia dalam jumlah yang relatif lebih banyak. Selanjutnya, teori permintaan timbal balik atau reciprocal demand. Teori permintaan timbal balik dicetuskan oleh John Stuart Mill. Teori ini sebenarnya melanjutkan teori keunggulan komparatif yang dicetuskan oleh David Ricardo. Dilansir dari buku Langkah Awal Memahami Hukum Perdagangan Internasional, karya Venatia Sri Hadirianti, dijelaskan bahwa dasar teori ini adalah setiap negara akan memperoleh manfaat dari kegiatan perdagangan internasional, sebab setiap negara akan melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang apabila negara tersebut memiliki keunggulan mutlak, serta mengimpor barang apabila negara tersebut memiliki kerugian mutlak. Misalnya, Spanyol dan Prancis melakukan perdagangan wol. Di Spanyol terjadi surplus
wool, sedangkan di Prancis terjadi kekurangan wool. Sebaliknya, Spanyol dan Prancis melakukan perdagangan gandum. Di Spanyol terjadi kekurangan gandum, sedangkan di Prancis terjadi surplus gandum. Teori ini berusaha mencari titik keseimbangan pertukaran antara dua barang yang dilakukan oleh dua negara dengan menentukan dasar tukar dalam negeri. Tujuan utama dari teori ini adalah menyeimbangkan antara permintaan dengan penawaran, sebab baik permintaan atau penawaran menentukan besarnya barang yang diekspor dan barang yang diimpor. Selanjutnya teori mazhab neoklasik. Teori pertumbuhan ekonomi ini sebenarnya merupakan perkembangan dari teori klasik yang telah lebih dulu diperkenalkan oleh Adam Smith. Tokoh yang mengemukakannya adalah dua ekonom senior bernama Robert Solow dan T.W. Swan. Oleh karena itu, teori ini dikenal pula sebagai model pertumbuhan ekonomi Solow-Swan. Aliran neoklasik memusatkan teorinya pada 3 faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, yakni modal, tenaga kerja, dan perkembangan teknologi. Teori ini meyakini bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan per kapita, namun tanpa adanya teknologi modern yang berkembang, peningkatan tersebut tidak akan dapat memberikan hasil positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Sekian dari presentasi saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal akan melanjutkan yaitu indikator-indikator pembangunan ekonomi. Apakah pembangunan ekonomi ini akan berpengaruh jikalau adanya pasar bebas? Ya, tentu saja ini sangat berpengaruh. Karena kenapa? Pasar bebas ini sangat berbahaya karena pasar bebas ini sangat berbahaya bagi negara karena negara itu tidak akan mendapatkan pajak, bea cukai dan lain-lainnya. Maka negara tersebut akan kesulitan, bahkan bisa jadi kerugian, dan pembangunannya pun akan terhambat. Lalu apa saja dampak dari pasar bebas ini? Pasar bebas ini akan berdampak juga pada masyarakat. Karena kenapa? Dengan adanya pasar bebas, produk-produk dalam negeri akan kesulitan dalam berusaha. Karena kenapa? Mungkin saja bisa kalah saing dengan produk luar negeri yang bisa dijual murah karena mereka tidak membayar pajak. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas 2 indikator. Yang pertama indikator moneter, yang kedua itu indikator non moneter atau biasa disebut dengan indikator sosial. Nah, indikator moneter ini adalah yaitu tentang pendapatan per kapita masyarakat. Lalu bisa berpengaruh dengan adanya pasar bebas tentu saja. Karena pendapatan masyarakat akan sangat pengaruh jikalau masyarakat tersebut seperti kesulitan mendapat pekerjaan, kesulitan dalam berusaha. Karena pasar bebas ini sangat berpengaruh gitu. Karena masyarakatnya mungkin saja bisa kalah saing dan perusahaan-perusahaan bisa kalah saing. Pengangguran ada di mana-mana karena perusahaannya kalah saing. Dan selanjutnya sangat berpengaruh kepada indikator non moneter atau indikator sosial, yaitu tentang kesejahteraan masyarakat. Nah, jikalau pendapatan masyarakat tersebut bisa dibilang dengan minim atau kesulitan, bahkan bisa jadi pengangguran, maka masyarakat tersebut bisa dikatakan jauh dari kata kesejahteraan. Bisa apapun, bisa dari segi apapun, dari segi ekonomi, dari segi pendidikan, kesehatan, maka kesejahteraan masyarakat tersebut akan kesulitan. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada teman-teman yang lain. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang analisis perdagangan bebas. Yang pertama, analisis teori perdagangan internasional keunggulan mutlak.
Analisis teori perdagangan internasional keunggulan mutlak adalah analisis yang mengarahkan kajiannya tentang perdagangan internasional yang mutlak. Yang kedua, analisis perdagangan internasional keunggulan komparatif. Analisis teori perdagangan internasional keunggulan komparatif adalah analisis yang menyatakan tentang perdagangan internasional dapat dilakukan walau di suatu negara tidak ada keunggulan absolutnya. Teori ini juga menyatakan bahwa barang yang memiliki nilai guna pasti juga memiliki nilai tukar. Yang ketiga, analisis teori ekonomi merkantilisme. Analisis teori ekonomi merkantilisme adalah analisis yang menyatakan tentang kekayaan suatu negara yang dihitung dari emas serta perak. Teori ini juga menyatakan tentang sesering mungkin melakukan impor dan seminim mungkin melakukan ekspor. Yang keempat, analisis teori Hesker-Ohlin atau HO. Analisis teori ini adalah analisis yang menyatakan tentang penyebab terjadinya perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi dan sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang itu. Yang kelima, analisis teori permintaan timbal balik atau reciprocal demand. Analisis teori ini adalah analisis yang menyatakan tentang kelanjutan teori keunggulan komparatif. Teori ini menjelaskan bahwa di setiap negara dapat memperoleh manfaat dari kegiatan perdagangan internasional. Yang keenam, analisis teori mazhab neoklasik. Analisis teori ini adalah analisis tentang pertumbuhan ekonomi pada perkembangan teknologi di masa modern. Sekianlah yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, di sini yang dapat saya simpulkan yaitu pasar bebas ialah pasar yang dimana pertukaran sukarela dan hukum penawaran dan permintaan menyediakan satu-satunya dasar untuk sistem ekonomi tanpa adanya campur tangan pemerintah. Dengan adanya pasar bebas, peningkatan teknologi bisa dilakukan dengan cara mudah dan merata. Pada awalnya, perdagangan bebas muncul di Inggris pada abad kesekian kalinya seiring dengan berkembangnya waktu. Pemasaran atas hasil produksi tidak lagi hanya mengandalkan pasar dalam negeri semata, yang dengan daya serapnya terbatas, tetapi juga bisa mengandalkan pasar internasional yang pasarnya sangat luas gitu. Sekian dari yang dapat saya simpulkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.